Saat pagi dimandiin, yang mandi ini si Amil yang mandiin ya Pak ya, Mas ya. Ini dia ngelihat palanya antara pala dan badan misah, geser. Berpindah nih? Berpindah Pak. Wah. Sampai itu yang mandi itu kaget ngelihat di samping gerobak kanan saya itu lagi menarik terbelakang ke belakang. Itu tepatnya sehingga setengah 10 malam ya. Itu ada sosok tinggi. Saya ingat kembali, oh Pak Keter. Saya kabur Pak itu dengan sosok nenteng kepala ya. Ini menghadap ke arah Pak Tajudin nih? Iya ke kanan. Jadi saya berhadapan langsung. Itu mah jaraknya mah nggak jauh. Jaraknya mah antara Pak lebar gerobak berapa sih? Iya. Itu saya kabur lari langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Dan seperti biasa di samping gue udah ada seorang narasumber yang dimana narasumber gue ini pernah mengalami kejadian horor nih, atau memiliki pengalaman horor, yaitu di kampungannya ini sempat atau pernah geger nih terjadinya teror arwah gentayangan nih. Jadi pada saat itu pernah ada seseorang nih yang meninggal dengan cara mengenaskan nih, yaitu tubuh dan kepala terpisah dan akhirnya meneror warga setiap malamnya di daerah Depok. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Pak Tajudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tajudin udah meluangkan waktunya datang ke Dimensi Mistik ya Pak. Iya. Untuk berbagi kisah atau pengalaman horor yang pernah dialami langsung sama Pak Tajudin ya. Dan katanya pernah nih ya, kampungan Pak Tajudin tinggal ini sempat geger nih. Pernah ada kemunculan arwah gentayangan yang nenteng-nenteng kepala nih Pak. Benar Mas. Di tahun 84 dan tahun 90-an ada jawara Depok, tepatnya di Jembatan Serong, bernama Pak Keter. Dan dia meninggal sangat mengenaskan. Tubuhnya terpisah dari pala dan badan. Dan warga digegerkan lihat sosok tubuh Pak Keter yang membawa kepala, nenteng kepala. Jadi neror nih intinya. Neror warga. Neror warga nenteng kepala. Disitulah Pak Keter tiap malam meneror warga. Kata orang bilang menakutkan warga untuk jangan sampai itu warga keluar malam. Kalau dia udah keluar malam, dulu dia belum meninggal nih, dia seperti biasa aja, kampung itu ada ramai mudik ya. Setelah ada kematian itu bener-bener mencekam. Sepi nih. Kampungnya jadi sepi nih. Kampungnya sepi, mencekam. Dan katanya juga Pak Tajudin ini ngalamin sendiri ya. Saya sendiri pernah ngalami susuk Pak Keter. Dia menenteng kepala. Oh iya Pak, tapi jangan kita lebih dalam ceritanya Pak. Kita tahan dulu ya Pak, biar teman-teman penasaran ya. Iya siap. Ya, buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya Pak Tajudin, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan seperti biasa sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Pak Tajudin kali ini mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik nih. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Pak Tajudin, kalau boleh tahu seperti apa nih Pak awal mula ceritanya? Di tahun 1983-84 ada seorang jawara Depok, tepatnya Jembatan Serong, bernama Pak Keter. Pak Keter ini seorang jawara Mas. Dia bukan jawara brutal ya. Intinya dia jawara yang suka menolong. Orang yang suka ditindas, baik suka yang diganggu deh ya, tepatnya diganggu. Ringkas ceritanya, di siang hari ada satu masa gerombolan ya Mas ya,
gerombolan itu, gerombolan Mas Dimas kurang jelas, menyerang Pak Keter. Sampai Pak Keter cicok ngomong, pakai pukul-pukulan nggak jelas. Akhirnya dia kabur, Pak Keter itu kabur terus menghindar karena dia nggak mau masa korban terjadi jatuh. Singkat ceritanya malam nih Mas, malam di tengah malam, maghrib atau jam 9 jam 8 ya, geger lah Pak Keter meninggal karena diserang warga sampai kepalanya, Iya. Mas ya, antara kepala dan badan tuh misah dia. Akhirnya masa tuh datang dari satu mana, masa dari tetangga kita baik, lingkungan, pelosok dari manapun, kaget sempat keluar. Dan saya pribadi pada saat itu saya nggak jauh dari lokasi kejadian. Saya lihat benar jauh itu ternyata jauh Pak Keter meninggal. Pak Keter akhirnya warga berbondong-bondong pada datang. Disitulah beberapa warga memberitahu warga Pak Keter bahwa Pak Keter jasadnya dibawa pulang ke rumah, di rumahnya duka Pak Keter. Begitu dibawa ke rumah, kita tidurin, kita tutup itu ya, kita baca Yasin bersama-sama di rumah Pak Keter. Itu warga udah takut. Kenapa Pak Keter bisa meninggal? Udah takut. Itu udah takut bener, udah kejadian. Setelah itu dibawa, ditaruh di tengah-tengah gini Pak ya, buat baca Yasin. Sampai kita pribadi ada berapa orang ini menunggu sampai dia baca Yasin selesai, jangan sampai ditinggal, nanti takut dilempatin kucing lagi. Nah kejadian itu sampai siang, pagi. Saat pagi dimandiin, yang mandi ini si Amil yang mandiin ya Pak ya, Mas ya. Ini dia ngelihat palanya antara pala dan badan misah, geser. Berpindah nih? Berpindah Pak. Wah. Sampai itu yang mandi itu kaget, agak shock, agak lompat, tapi temennya udah sempat kabur dan kembali lagi. Nah diangkat lagi sama si Amil. Si Amil ini ngangkat, bawa biar nyangkut lagi gitu ya. Jadi dijagain lah gitu. Ya akhirnya dibawa selesai. Singkat cerita lagi tuh dibawalah untuk dikafankan Pak Keter ini. Saat dikafankan, ini Pak Keter selalu dijaga karena takut, karena dia ada ilmu rawa rontek ya, ngeri nyambung, akhirnya bangkitnya di sini nyatu. Iya. Itu takut nyatu hidup di rawa rontek karena dia terkenal ilmu rawa ronteknya. Iya. Gitu Mas. Akhirnya dibawa pelan-pelan, di situ ditaruh lah sesuatu hal kita nggak jelas itu. Buat pemisah aja gitu. Pemisah menjaga supaya nyatu tapi bukan nyatu, karena dijaga gitu. Kalau dia nyatu hidup. Itu ilmu rawa rontek di situ. Akhirnya dibawalah setelah dikapankan, dia naikin ke Kurung Batang ya Mas ya, si Pak Keter, almarhum Pak Keter, dibawalah ke masjid beriringan dengan la ilaha illallah, terus berjalan, terus dibawa ke masjid, disolatkan. Begitu disolatkan si Pak Keternya nih Mas ya, dia Pak Keter disolatkan selesai, bla bla disingkatnya ya, singkat cerita dibawalah ke pemakaman. Begitu dimakamkan Pak Keter, dari situlah warga geger. Gegernya kenapa? Di tengah geger, singkat ceritanya di tengah malam gitu ya. Yang tadinya biasa satu kampung sepi, rame Mas ya, dari jam 7 ya Mas ini sampai jam 10, jam 12 banyak orang pada lalu lalang, baik anak kecil atau berikut siapa aja ya. Ini nggak ada yang berani mundar mandir. Benar-benar ketakutan. Saking takutnya. Iya, itu di malam kejadiannya. Setelah kejadiannya Pak Keter dikubur, iya, itu satu kampung sepi, gitu. Satu kampung sepi. Akhirnya singkat cerita itu Pak RT sendiri takut kampungnya itu ada maling masuk. Akhirnya dibentuklah ronda. Iya. Itu dibagilah tuh tim, dalam tim ronda ya Mas ya.
tim ronda, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 5, kita nggak tahu. Intinya saya dapat satu tim berempat. Ya. Sebelum saya tugas saya jaga ronda, temen dari warga teman saya ini untuk jaga itu dia berlima. Jam 11 yang ronda harus diwajibkan kumpul di pos ronda. Karena Pak RT punya waktu yang tepat. Kalau kita nggak dari jam 11 takut malah lebih awal masuk. Padahal udah orang tuh takut. Serem. Ada yang berani, ada yang serem. Ya. Karena saking sepinya kan itu udah belum lama Pak Keter meninggal itu. Udah ada ogah ronda, udah ada yang kagak mau, saking takutnya. Ayolah, mau tidak mau, akhirnya Pak RT nyuruh paksa itu juga hadir ronda loh, ronda gitu Pak. Ronda lah, jadi 4 orang ronda. Bentuklah ronda, benar-benar ronda. Dia berputar dengan 1 jam 2 orang, 1 jam 2 orang. Ya. Jangan sampai pos bilang kosong. Itu teman saya, pribadi teman saya tuh. Itu tepatnya di RT 3. Itu benar-benar ronda itu dia. Tepatnya di dekat nasi uduk. Teman ronda saya, bukan teman-teman ronda saya itu ya, bukan teman satu tim saya, bukan, beda. Dia lagi cerita ke saya, ini pribadi cerita ke saya. Dia menceritakan dekat nasi uduk dari jauh ada orang tinggi gede bau nenteng kepala, sosok. Iya. Saking dia takut, dia kabur. Ini enggak, temen yang satu ini enggak ngeliat. Dia jalan, dia manggil temennya udah kabur lebih awal, nggak sadar. Iya. Tuh di situ, kejadian situ. Pas jarak antara 100 meter. Yang satu nih benar-benar udah ngeliat dari jauh. Iya. Orang yang kepala. Pak Keter, saking sakit takutnya takut kabur. Iya. Kembali ke pos. Nah, kembali ke pos. Yang 2 kan keliling kan, yang tadi kan udah takut kan tuh pulang, nggak sadar kan udah. Nggak sadar. Jadi tugas itu dia berdua keliling. Begitu sampai di simpangan jalan, ini teman timnya ronda, ini cerita ke saya persis, itu cerita ke saya. Ini dia benar-benar ngeliat ada orang tinggi, nanti kepala, belum sampai sejam, baru paling 15-20 menit jalan dia. Udah kabur bang ngeliat sosok Pak Keter lagi nih. Orang bawa kepala. Iya. Subhanallah. Ente mah enak bang, sebentar udah ngeliat kabur pulang ke pos. Di hari berikutnya deh bang, di hari berikutnya tugas saya pribadi ronda saya dengan 4 orang saya pribadi. Saya juga awalnya percaya tidak percaya dengan kejadiannya Pak Keter meninggal, kok masih ada gentayangan. Kalau orang kata guru kita kan, kalau orang udah meninggal kan nggak mungkin hidup lagi. Ya bener kan? Ya Mas ya? Ya. Tapi saya pribadi secara media atasnya udah mau Allah kata teman, udah kita ronda tugaskan. Tapi saat saya dapat ronda di malam Jumat, itu di malam Jumat Mas, kita dapat ronda malam Jumat, tepat malam Jumat 11 udah kita pada datang, 11 kita kumpul di pos ronda sambil ngopi. Begitu pada ngopi nih ya, begitu ngopi, nyantai ngopi dulu, ada ngopi, ada makan gorengan. Akhirnya kita keliling dari gang ke gang, sekitar jam 1, tepatnya di dekat Pohon Jati. Kita tuh ngelihat dari jauh di samping Pohon Jati, di pojok depan Pohon Jati, ada orang diri. Ada orang diri Pak, itu samperan yang kepala. Terus saya berdua langsung. Melihat nih? Lihat langsung berdua. Pak Tajudin ya? Ya berdua sama teman saya enggak, tapi yang almarhum udah meninggal itu berdua. Saya ngelihat berdua, akhirnya ya dua-duanya kabur bang. Karena kita nggak berani mendekat. Yang namanya orang Jawa kalau kita salah ngomong, nggak kabur. Itu kita kejadian jam 2, jam 1-an itu kita kabur lari ke pos. Nah sampai di pos kita duduk dah tuh, terbengak-bengak karena lari ya, takut lari sama teman kita yang berdua. 3 kali sekarang keliling loh. Emang apa?
nanya kan pasti teman kan. Pokoknya kalau orang ngelihat ada orang tinggi gede, kabur ya. Gitu kabur ya. Emang apa? Pak Keter ya? Ya kan ente tahu, Pak Keter belum lama meninggal, dibilang mak teman saya kan. Jawara kan di mana aja bisa. Dia mah kan kawasannya lebar. Enggak hanya di sini, tapi bisa aja nongol di jembatan Serong, saya bilang. Nah, akhirnya udah tuh dia nongol jalan keliling, kembali pos begitu teman saya jalan tuh sekitar dari jam 1 sampai jam setengah 2. Tapi enggak jam 1:20 dia udah kabur, udah balik lagi bang teman saya berdua itu. Iya. Karena antara Ponjati dan pos itu kan bedanya cuma 2 meter bang, nggak jauh. Kabur lebih cepat balik dia, karena nggak kayak tim kita berdua ke gang dulu ya. Akhirnya udah bagaimana di pos pada takut semua. Baru jam 4 atau jam 3 kabur pada pulang gitu, pas pulang. Kandas itu kita pulang. Nah, sekitar 4:30 itu Pak RT ngecek pos. Ya kita tim kita ya nggak sampai, tapi kan jam subuh itu baru bubar, nggak nyampe udah bubar. Saking takutnya di situ kita takut kesalahan, ngerinya kalau kita kabur kan maling masuk, karena kan maling itu masuknya sekitar jam menjelang subuh baru gerak maling. Kita kalau udah maling ada orang kan nih dijaga-jaga kan. Kalau maling kan nggak takut gituan bang, nggak takut pak. Kalau kita memang yang wajar takut, memang kita bukan maling ya, takut memang makhluk gaib gitu. Akhirnya saya bergantian dapat jatah ronda itu di malam Jumat. Walaupun kita dapat jatah di malam Jumat, tetap ada saya satu hari nampingin temen buat ngeronda pas sambil main gaple ya. Sambil gabung rame-rame aja biar semangat gitu. Dia jatahnya dia keliling, saya suruh keliling lah. Setiap 1 jam dia keliling. Nggak apa-apa, dia nggak ada apa-apa. Di jam 2 timnya dia sendiri, warga tim, dia ngelihat, cuman beda tempat pak. Kalau ini ada di dekat Jalan Baru, ini ada di Jalan Benda. Jalan Benda itu adanya pas di turunan dekat Steam ya, pas tanjak begitu dekat Pohon Blimbing tempatnya. Itu ada. Jadi tongolkan ada satu orang namanya Behaki. Ditunggu lah, ada sosok orang tinggi gede melenteng kepala, dia kebirit-birit pulang sambil bawa kepala. Hanya sedih pos dia menceritakan, saya ngeliat Pak Keter, ada Pak Keter. Yang ronda ya kabur, karena udah menjelang jam 3, jam 2, jam 3 ya kabur. Besok pagi diomelin sama RT karena tidak dengan selesainya udah pada pulang nih. Udah pulang duluan, karena kan jam tugas ronda itu maksimal menjelang subuh baru pulang, karena takutnya jam 3 udah pulang. Subhanallah. Iya, saking ketakutnya gitu. Makanya semenjak Pak Keter meninggal itu kampung benar-benar geger. Nggak ada yang luar yang biasanya jam ini makan bebas, ini udah nggak berani. Gitu pokoknya udah benar-benar takut. Jadi benar-benar sepi nih? Sepi. Kawasan di kampung itu? Di kawasan kampung, dari jembatan Serong kemanapun saat waktu meninggal kejadiannya Pak Keter, itu sepi total. Sepi nih Pak ya? Sepi total. Meskipun bisa terbilang masih sore hari nih? Sore hari. Karena kan dulu itu kan rumah-rumah pemukiman belum padat. Beda dengan sekarang. Gitu. Karena kalau dulu masih ada tanah kosong, masih ada pohon pisang ya Mas ya? Nggak kayak dulu. Kalau sekarang udah dapat dengan rumah, ke sini bangunan. Dulu nggak ada gitu. Makanya kalau memang udah bener-bener sepi, udah namanya udara kayak udah samun, takut. Ibu-ibu aja yang biasa keluar nggak ada yang berani gitu Pak. Makanya saya dengan kejadiannya meninggalnya Pak Keter, saya benar-benar takut, lebih takut daripada yang orang meninggal biasa. Dengan adanya gentayangannya Pak Keter,
Baik dia anak kecil, karena dulu anak kecil jam 8 bisa main. Iya. Sekarang anak kecil udah jam 8, 9 udah nggak berani. Dengan ada kejadian Pak Kater meninggal. Makanya Pak RT sendiri nih nyuruh kita berapa orang untuk bergantian ronda. Iya. Baik misalnya saya sendiri 3, satu tim itu ada 4 orang. Di antaranya saya, Barudin, Sonor, dan 1 orang teman saya lupa namanya dah ya. Dia berjaga. Selang 1 jam saya berjalan dengan Barudin almarhum. Memang sepi di tengah malam itu, lingkungan sepi ya. Sepi mas, cuma terjadi sepi. Terus kita balik ke pos, kita bergantian dengan teman yang lain lagi. Setiap 1 jam ya. Di jam kedua, jam 2 tepatnya, dari jauh saya ngelihat teman saya ini ngelihat sosok orang nenteng kepala. Iya, iya. Tapi sebelum teman saya ngeliat dengan jelas dia nenteng kepala, teman saya kabur merinding ketakutan. Iya. Akhirnya saya menghampiri pelan-pelan. Bener Pak Kater atau tidak? Saya dekat, lama-lama dekat. Begitu dekat, memang itu Pak Kater dengan nenteng orang dengan nenteng kepala, jalan tinggi kepala. Saya juga akhirnya kabur ke pos juga, sama-sama ke pos. Yeah. Ternyata memang di pos itu udah ketakutan semua. Di hari berikutnya itu bukan saya, warga pun memang lihat bahwa Pak Kater itu selalu menampakkan di setiap jam 1 atau jam 2 atau jam 3. Iya. Itu selalu menampakkan. Di tengah malam sekitar saya jam 1 saya ngopi berdua dengan Bang Sonor, teman saya pribadi. Saya dengar suatu kereta dia. Kereta apa nih? Kereta delman dia. Oh iya. Seperti kayak nyi blorong dah itu, seperti kayak nyi blorong. Tak tak tak, pelan, tak tak tak, kayak kencana dia lah. Iya, iya. Saya penasaran. Apa dari jauh delman itu berhenti, Pak. Delman itu berhenti dan dia turun. Seorang tinggi gede menenteng kepala, sosok kepala. Saya terbelanga hati saya. Oh iya, iya. Subhanallah, saya bilang astagfirullahaladzim. Yang tadi saya ngopi, saya kabur udah semua. Dengan berdua sampai orang yang pada ngopi saya kabur, Pak. Gitu. Hanya saya saking sepinya, saking sanyunya, kita pada pulang ke rumah. Kan lagi ngopi enak-enak. Iya. Di tengah malam begitu kita kabur pulang. Sampai warkop itu sendiri tutup akhirnya, Pak. Akhirnya benar-benar sepi di kampungnya. Sepi. Karena makanya disitulah RT menganjurkan untuk jaga malam, Pak. Ditugaskan buat jaga malam nih masing-masing warganya nih. Semua harus jaga malam. Yang penting orang anak muda, bapak-bapak untuk menjaga kampungnya supaya tidak ada kemalingan. Iya. Ditambah lagi gegernya Pak Kater, meninggalnya Pak Kater. Iya. Gitu. Saya juga nih punya pengalaman nih Mas. Kejadian saya udah menikah, punya anak 2. Profesi saya pengambilan sampah nih Mas. Yang saya alami, saya itu ngambil sampah yang tadinya di pagi hari, saya berubah ke sore hari nih. Karena di pagi hari kita ada acara keluarga. Kita pengambilan yang tadi jam pagi kita pindah ke jam 5 sore. Singkat ceritanya Mas ya. Ini kita jam 5 kita ambil dari rumah ke rumah dan kita ngebuang maksimal jam 6 atau setengah 7 udah nyampe ke pembuangan sampah. Sampai di pembuangan nih Mas sekitar jam setengah 7-an. Saya pribadi lagi dari bawah gerobak sampah sambil turunan lewat portal udah kebuka, berhenti dekat timbangan Bang, dekat timbangan nih Mas. Saya dengar suara kereta kencana lewat. Iya. Lihat dulu kereta kencana lewat, saya dengar.
Terus bulu buduk saya termasuk bulu buduknya di tangan dan itu pada bangun. Iya. Astagfirullahaladzim, sekira ada apa nih? Yang tadinya kita gerobak jalannya enak, ternyata berat. Jadi berat nih. Jadi berat, terasa berat. Yang tadinya enteng nih, Iya. jadi berat sama sekali mas. Semakin dekat suara, ada sosok orang turun dari kereta kencana. Dia itu membawa kepala di teng-teng. Turun nih. Turun, orang itu yang membawa kencana itu turun bang ya, mas ya. Dia turun, menghampiri saya bawa gerobak. Begitu dia turun bawa gerobak, bawa kepala di teng-teng sama dia nih, saya tahu bahwa itu Pak Keter. Saya teriak, ada Pak Keter, saya lari kabur keluar karena saya nggak mau saya terjadi apa-apa daripada kita ada apa-apa, saya kabur. Ada Pak Keter nih mas. Sampai di atas, di mendekat ke warga, saya cerita, ente sih jam 6:30, jam 6 udah masuk situ kan udah dilarang nggak boleh ngebuang. Memang saya batas tuh jam 5 udah nggak boleh ngebuang bang. Saya paksa tuh nekat karena takut sampah beludak. Nanti kan besok pagi tuh udah ngambil lagi. Saya tekad juga, akhirnya kabur sendiri. Tegur begitu saya di tengah warga saya berhenti nih mas ya. Saya disalahin, memang saya salah. Saya akui memang salah. Jam segitu itu udah nggak boleh buang. Di malam berikutnya ada tetangga saya mengalami kejadian, dia mah lagi ngopi ya pak di jembatan dekat blok barat, yang anak itu bertiga, diantaranya si Doyok, Izul, dan si sebutan namanya si Penjol, saya nama asli saya nggak tahu dah itu. Dia duduk di jembatan, saking enak duduk di jembatan. Dulu di situ ada tukang buah ya. Tukang buah sekarang udah nggak ada, itu kejadiannya. Itu tepatnya di kejadian di tahun 2017 itu kita ngadain karena kita buang sampah pada nongkrong situ bertiga. Dia posisinya tepatnya sekitar jam 11 malam. Dia ngelihat ada kereta kencana jalan pak dari jauh. Dia emang udah, si Juli ini udah merinding badannya, bulu-bulu bangun. Dari jauh itu dia kelihatan bahwa ada satu orang tinggi gede turun dari kereta kencananya itu, turun dengan bawa kepala pak, menghampiri sampai si Julnya itu kabur. Temennya udah colek, ada Pak Keter, kabur pak. Yang dua nggak iyang. Semakin dekat, baru dia ngelihat yang dua. Kayak jaraknya antara 100 meter atau 50 meter, baru dia kabur. Karena posisinya orang tinggi dan bulu buduknya sampai kita bangun gitu, kata teman saya. Sampai dia lari, jatuh lari dia. Itu tepatnya di blok rambutan ya, blok rambutan. Itu dia ngelihat ada Pak Keter, seorang tinggi gede, bawa kepala, jatuh, saking takutnya Pak Keter dengan seorang tinggi membawa kepala di teng-teng. Subhanallah. Iya. Tetapi di hari berikutnya saya ada teman bang, itu di hari berikut ya, entah 2-3 hari yang lalu gitu, dia berjalan tengah malam sama temennya, ketemu orang ronda sekitar jam 2, karena ada di RT ada ronda ya, tapi di beda RT dalam lingkungan kita. Dia sekitar jam 2 dengan teman rondanya dia ditarik tuh pak, dibawa ke keranda, ke kediaman dia, dibawa ke buangan sampah. Dibawa ke buangan sampah. Iya. Itu tepatnya jam 2 atau jam 3 kejadian itu, dibawa ke bak sampah. Nah sampai itu digeger itu,
bapak emaknya nyari. Bapak emaknya mana si Jul tadi dibilang. Jul mana Jul nggak pulang. Itu kan jam 7 dulu jam 7 itu pembuangan sampah itu karena dulu sampah belum banyak ya. Itu jam 7 itu Sapam baru buka pintu. Jam 7:30 Sapam baru buka pintu, nggak kayak sekarang jam 8 baru buka atau jam 7 baru buka. Itu jam 7 dia baru buka karena dikit dulu masih jam berapa saya nggak tahu deh ya. Itu dia ada yang mau bak sampah di bawah itu sampai siang, sampai security-nya ngelihat diangkat, dia nggak bangun siang baru sadar, baru bangun dibawa ke pos sadar. Iya. Dan jam 2 itu orang dibawa ke rumah yang orang tuanya baru mencerita kejadian dia tengah malam jam 3 dibawa Pak Keter gitu Bang. Dibawa ke pembuangan sampah. Dibawa ke pembuangan jam 3, sadar dia udah siang. Baru masa dirinya sadar dan menceritakan ke semua yang dialami sama dia kepada teman-temannya. Saya sampai nggak percaya, saya datangkan tuh anak itu. Jam berapa yang kejadian? Jam 3 Bang. Jam 3 Bang. Bener jam 3. Dibawa dari mana? Dibawa dari mana saya tanya. Sampai di mana kejadiannya? Kalau sekarang tempatnya udah jadi steam. Dulu ada pohon pisang gede, pohon karet, saya juga nggak tahu dulu karet banyak pohon pisang, pohon karet, pohon jambu. Di situ lah diambilnya tempatnya yang sekarang dekat ada steam, jadi steam dibawa ke pembuangan sampah. Sangat dia terpukul dan untuk sekarang dia pun pribadi nggak namanya jam ronda udah nggak mau ikut, dengan dibayar jadi paling ikut ronda. Oh gitu ya? Iya ceritanya begitu Kak. Di singkat cerita di malam Sabtu ya, ini kita berjalan rame-rame Pak, rame-rame ada pulang tur, itu jemput anak saya pulang tur, itu mobilnya di jalan baru kita muter tuh, dari anak-anak sekolah ya jalan tur ya, kita pulang tur anak sekolah, nongkrong di pos apa saya lupa nama posnya itu, depan pos kedua ya, itu nongkrong di pos, kita makan bakso, makan mie ayam. Tapi dari semua temen yang pada makan, dia baru sadar bahwa pelayannya itu jam 12 malam itu nggak ada kepala Pak. Entah kepala kalian di mana saya nggak tahu, nggak ada kepalanya. Pelayannya nggak ada kepalanya? Nggak ada. Iya. Nggak ada kepalanya. Kenapa? Nah, teman saya baru ingat kepalanya. Jadi ingat kembali di minggu lalu atau yang di bulan yang lalu terdengarlah baru di gegernya ada Pak Keter. Pak Keter itu Pak, baru ingat Pak Keter bawa kepala. Ternyata kepalanya di atas Pak, atas gerobak. Kepalanya di atas gerobak? Iya, jadi kan ngelanin bakso dia. Ada 10 orang, 15 orang, saya lupa deh ya. Itu karena habis pulang tuh anak sekolah, saya makan itu mie ayam di pos kedua, itu makan tuh bakso. Tapi dari berapa orang itu 3 orang 4 orang tuh ngeliat orang layanin mie ayam itu nggak pakai kepala. Itu di malam hari nih ya? Malam hari jam 11-an. Iya. Itu padahal bukannya jam 1, baru jam 11, belum tengah malam ya itu. Belum tengah malam. Gokil ya. Gitu. Sampai kita berapa orang, 3 orang tuh kabur. Akhirnya pada kabur semua nih? Kita kabur, ini kabur semua. Iya. Makanya sekarang kalau dengar tengah tukang bakso tengah malam nih, lihat dulu kaki, lihat dulu takut-takut Pak Keter lagi. Iya. Gak saya sendiri mengalami, karena saya punya pekerjaan mayoritas ya, pembuangan sampah, saya pernah mengalami sendiri itu. Kejadiannya itu Pak Keter itu di maghrib, saat saya menjelang sampah masuk maghrib, memang sampah nggak bisa jam 6 jam 7 karena saya udah ke bawah, nggak mungkin saya nanjak berat. Sampai di timbangan ada kereta lewat. Nah kereta lewat itu sosok orang tinggi dengan membawa kepala di timbangan itu
Ternyata Pak Keter, saya tinggal kabur. Saking saya takut, kebirit-birit lari. Subhanallah, masih ada subhanallah. Iya. Allah, sebenarnya saya ketakutan benar-benar, Pak. Sampai dengan akhir itu saya tidak pernah buang sampah di maghrib, udah nggak mau lagi kita buang sampah di maghrib. Pulang kembali saya ikut temen, itu kejadian di mobil carry yang bosnya itu namanya Andi, suruh buang batok kelapa di tengah malam. Memang saya akui kalau buang batok kelapa nggak bisa satu mobil, kalaupun sekarang masih bisa, tapi dalam di satu mobil memang saya takut karena di buangan pertama saya nggak bawa sekarung, 2 karung nggak apa-apa. Ini tengah-tengah sampah ya Pak ya. Antara udah sampai setengah carry saya ngebuang. Saya pribadi itu nggak bisa bergerak, takut Mas gitu Mas. Iya. Takut karena ada orang berdiri sosok bawa kepala aja begitu. Di depan persis mobilnya? Pembuangan Pak. Iya. Nggak saya membuang di pembuangan sampah, di belakang lagi bawa batu kelapa, itu ada sosok tinggi gede bawa batu kelapa. Sampai saya nggak bisa bergerak, udah mau lari nggak bisa. Sampai pagi baru orang nyari, karena udah sampai duduk kita udah kayak orang bilang hipnotis atau sampai diangkat, dibawa pulang. Ditanya sama warga gitu Mas ya, itu kenapa Bang? Ya saya nggak bisa ngomong. Saya cerita terbata-bata karena saya pribadi sendiri, saya habis ngeliat Pak Keter. Subhanallah. Itu antara saya dari rumah dengan pembuangan dekat sekali Pak. Tapi sekarang udah digusur Pak. Iya. Dengan udah digusur. Disitulah kejadian yang kita alami, emang kita pribadi sendiri ngelihat nyata, tidak ada bohong-bohongan, nggak ada. Saya pernah mengalami nih Mas, kejadiannya di setengah 10 malam, tepatnya setengah 10 malam ya. Saya sendiri mengalami pulang dari hasil buang sampah, saya taruh gerobak di jembatan Pulau. Itu tepat setengah 10 malam ya. Itu habis saya mandi gerobak, saya tutup gerobak. Begitu saya nutup gerobak, saya nutup gerobaknya dari pakai terpal, dari nutup gerobak. Di gerobak terakhir, di samping kanan gerobak saya ada orang tinggi gede bawa kepala. Nah saya akhirnya nggak jadi nutup Pak, kaget. Wah, iya. Kaget, bener kaget. Kenapa kaget? Karena saya habis capek, udah bulu-bulu bangun ngelihat di samping gerobak kanan saya itu lagi menarik terpal ke belakang. Itu tepatnya sehingga setengah 10 malam ya. Itu ada sosok tinggi. Saya ingat kembali, oh Pak Keter. Saya kabur Pak itu dengan sosok nenteng kepala ya. Ini menghadap ke arah Pak Tajudin nih? Iya, ke kanan. Jadi saya berhadapan langsung. Itu mah jaraknya mah nggak jauh. Jaraknya mah antara Pak, lebar gerobak berapa sih? Iya. Itu saya kabur lari langsung. Wah, deket banget nih. Itu pulang saya lewat saya lari gor terus lari. Sampai kalau sekarang kalau saya jam 7 atau jam 8 kan sekarang ada jalan tembus tuh ke gor nih. Kalau dulu kan lewat lapangan bola ya, sekarang mah kagak. Dari samping karena saya udah nggak berani lewat situ Pak. Sampai sekarang itu namanya Pak Keter dimanapun masih teringat bagi saya. Ya. Baik saya atau teman saya yang masih ingat gitu Mas. Makanya disitulah jangan sampai kalau kita takut Pak Keter nggak ada, tapi jangan begitu. Kalau emang begitu, bener-bener ditongolin. Ada nih ditampakin ya? Ditampakin. Ya. Nah yang kagumnya jasa-jasanya dia baik di mata masyarakat, di lingkungan itu baik, setiap orang bilang baik, suka menolong. Iya. Bukan premanismenya nggak ada. Nggak ada premanisme. Nggak ada, suka menolong, cuman takutnya itu dia takutnya masa itu gentayangannya. Karena setelah meninggalnya ini gentayangan yang jadi takut gentayangannya. Iya.
Kalau di masa hidupnya selalu menolong, tapi kalau pas meninggalnya dia nih, orang takutnya takut diambil. Iya. Karena saking seremnya tempat dan keadaan lingkungannya menyekam. Iya, apalagi dengan keadaan kalau Pak Keter ini muncul dengan menenteng kepala. Kalau nanti kepala, orang makin takut lagi. Iya, iya. Siapa sih orang yang normal ngelihat orang bawa kepala, orang juga kabur. Iya, iya. Siapapun orang ya Mas ya. Iya, iya. Karena saya pribadi, ya abang juga, si Mas juga ngelihat orang bawa kepala dari jauh juga udah kabur. Pasti kabur lah. Siapapun orang, Iya, iya. nggak akan takut. Ya Pak, ini udah diceritain semua Pak ya. Ini bakal nanti kita lanjut ya Pak di sesi pertanyaan ya. Siap. Ya Pak Tajudin, tadi kan udah diceritain semua ya Pak, dari awal sampai akhir begitu lumayan panjangnya nih ya. Dari awal si Pak Keter ini masih hidup sampai Pak Keter ini meninggal nih. Dan ternyata setelah meninggalnya Pak Keter ini justru warga kampung diteror nih ya sama sosok Oke. almarhum Pak Keter ini. Pada saat itu yang dilihat sama Pak Tajudin kan, Pak Tajudin langsung alami nih. Ini sosoknya ini betul-betul Pak Keter dengan perawakannya seperti apa nih, dalam artian apakah pakai kaos kah atau celana atau gimana nih? Saya mengalami sendiri ngelihat penampakan Keter. Pada saat itu dia menenteng kepala, dia berjalan dengan pakaian putih Mas. Kaos Putih. putih-putih nih, Putih. celana juga putih. Putih. Dari jauh kelihatan orang itu berjalan putih, kelihatan jelas. Orang seorang jawara. Cuman di situ ada yang merasa saya senang ya, baunya wangi seperti kembang ya. Tapi di balik kewangiannya itu dia meresap kayak ke apa namanya, bulu-bulu bangun. Dan dia berjalan pelan, santai, membawa kepala pelan-pelan. Dan dia pribadi sendiri, Pak Keternya ini tidak menakutkan dengan wajah yang santai. Tapi ini dia, maaf Pak, saya potong. Ini Pak Keter ini, sosok ini jalannya jalan aja gitu atau menghampiri nih? Sambil jalan menghampiri, Mau nyamperin nih? mau gitu? nyamperi, Heeh. cuma pelan santai, pelan kayak santai aja, jalan pelan ya Pak ini ya, Pak Keter. Cuman dengan jarak dekat ya Mas ya, kita tetap nggak bisa kuat. Ya pasti panik, takut, pasti benar ya, ya. Gitu, karena sepandai-pandai itu pengen melompat nih ya, ngelihat sosok orang jalan dengan menenteng kepala, siapapun orang akan kabur Pak. Iya betul, pasti kabur lah, Gitu, takut karena lah ya. Pak Keter sendiri itu terkenal baik, tapi setelah dia meninggal kayak orang menakutkan. 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 Jadi warga selalu diteror, yang tadinya kampung rame, jadi seperti kampung sepi, kayak tidak ada penghuni. Ini yang dilihat, mohon maaf nih Pak, yang di teng-teng kepalanya ini ada darah-darahnya atau kering aja nih biasa nih? Itu dan keadaan matanya gimana nih? Kalau kelacaknya mata melotot. Oh iya. Jadi dibilang orang melotot itu tapi kayak orang kayak memantau kita dari jauh, memandang kita tapi tajam gitu. Wah, serem banget pasti. Terus dia pribadi sendiri di leher baju ini ada pincikan kayak darah Pak Mas ini. Jadi karena putih, karena ada merah, itu masih kelihatan nih merah. Di kaosnya itu. Itu ada bekasan darah merah. Jadi kalau kita itu darah yang berceceran, apa yang kita orang jelas ya, darah ya, ada bercak darah dan dia menenteng kepala. Wah, itu kepalanya dalam keadaan matanya melotot nih. Tinggal mencekam gitu, itu mencekam udah ngeliat begitu. Iyalah pasti. Jadi orang sempat ketakutan, yang tadi itu desanya mundar mandir sekian rame ya, dan tukang dagang lewat, bener-bener kayak desa mati. Iya. Ini warga sendiri tahu nggak sih Pak bahwa si almarhum Pak Keter ini nyawanya dari tempat mana atau warga mana nih? Dengan detik sampai sekarang ini dari warga setempat lingkungan Pak Keter sendiri ya nggak tahu ini warga mana atau yang mana, apa sentimen kepada Pak Keter. Oh, ada permasalahan mungkin nih. Konflik antar kapan sih nggak tahu. Itu beberapa malamnya baru nih akhirnya
ada teror-teror dari almarhum si Pak Keter ini ya. Nah, setelah kejadian Pak Keter meninggal, warga heboh itu. Heboh ya, takut Heboh. ya? Heboh dengan kejadiannya penampakan Pak Keter. Iya. Jadi di jam sekian Pak Keter nampak, just di jam berapa Pak Keter nampak. Jadi nggak hanya di malam-malam hari aja ya Pak, maksudnya kayak masih sore bisa terbilang kayak bisa jam terjadi. 9, jam 10 Bisa ada terjadi. tadi ya. Bisa terjadi Pak. Bisa terjadi. Jadi penampakan Pak Keter itu bisa di jam 10 malam. Iya. Bisa pun di jam 11 malam. Karena ya saya pribadi ngalami pribadi sendiri ya, bukannya orang lain. Orang juga pernah ngalami, kita juga Ngalami ya. ngalami sendiri. Jadi Melihat secara langsung. secara langsung dengan kenyataan bahwa Pak Keter orang yang bijak tapi meninggal menakutkan. Iya, ini sangat nggak disangka nggak diduga Pak ya. Semoga almarhum Pak Keter ini arwahnya diterima ya. Diterima di sisi Allah ya Pak. Amin ya Allah. Dosanya ya Pak. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tajudin udah mau nih datang berbagi kisah pengalaman yang dialaminya nih, pengalaman horornya nih. Dengan adanya penemuan-penemuan atau kemunculan sosok almarhum Pak Keter ini nih ya, yang bergentayangan ya. Wah, serem banget nih meskipun kejadiannya udah lama, 84 sampai 90 ke atas ya Pak. Iya, benar. Tapi mungkin itu bisa menjadi kisah yang nggak bisa dilupain ya sama Pak Tajudin sendiri ya dan warga sekitar ya. Kisah nyata bener-bener orang bijak tapi malah telah meninggal menakutkan. Meninggalnya seserem itu ya. Dan kenapa bisa jadi gentayangan itu ya? Benar sekali. Makanya orang yang katanya sih itu bukan asli arwahnya tapi korin lah ya Pak. Benar ya. Intinya setelah dia meninggal kita ambil kebaikannya aja. Betul, kebaikannya ya. Yang penampakannya orang yang kagak bisa dihilangkan. Iya, betul. Menakutkan itu doang. Iya, itu aja sih ya Pak. Benar-benar yang kita ingat terus kebaikannya lah ya, jasanya ya Pak. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tajudin. Sehat selalu Pak buat Pak Tajudin. Salam Pak buat keluarga di rumah ya Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak atau nonton ceritanya Pak Tajudin tadi dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata gua Aris Dimensi Mistik beserta Pak Tajudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pak Tajudin terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam.